Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafal athar. Wa billahi nasta'inu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Mendatangi salat zuhur secara berjamaah dengan segera. Mungkin yang lain sedang diberikan kesibukan atau belum terbetik di dalam hatinya untuk bercepat-cepat dalam kebaikan. Allah taala membagi nanti pada hari kiamat itu menjadi dua kelompok di surat Al-Waqiah. Sullatum minal awwalin, ashabul yamin dan ashabus shimal. Kelompok yang pertama itu adalah penghuni kelompok golongan kanan, ashabul yamin. Yang kedua ashabus shimal, kelompok golongan kiri. Kelompok kanan masuk surga, kelompok kiri masuk neraka. Dan di antara kelompok ashabul yamin ini tingkatannya yang paling tinggi itu adalah as-sabiquna as-sabiqun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu bercepat-cepat dalam kebaikan. Sholat ingin segera awal, sedekah ingin yang pertama. Ya, apapun kebaikan dia ingin yang terdepan. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi di ayat tersebut di dalam surga. Tapi orang-orang yang selalu terdepan dalam kebaikan, terdepan dalam amal soleh, terdepan dalam amal ibadah, ini sangat sedikit. Allah Ta'ala sampaikan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sangat banyak di awal, tapi di akhir-akhir kita, generasi akhir sangat sedikit. Tapi ashabul yamin, penghuni golongan kanan, itu sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal juga banyak di akhir. Moga-moga kita termasuk yang as-sabiqun as-sabiqun, paling tidak ashabul yaminnya kita termasuk. Baik, jamaah rahmatullah, di kesempatan siang hari ini kita sejenak ingin mempelajari kisah yang disampaikan oleh Nabi sendiri, kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini beliau sampaikan tentang 3 bayi yang bisa bicara. Nah, ini bukan kisah karangan, bukan kisah dongeng, tapi beliau sampaikan yang cerita adalah Nabi, tentu adalah sahih, ya, benar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan kecuali 3 orang. Ya, 3 orang. Mungkin kalau kita dengar kisah nggak cuma 3 orang, ada beberapa. Tapi yang dimaksud Nabi di sini, Imam Nawawi menjelaskan adalah usianya paling muda, bahkan baru lahir sudah bisa bicara. Nah, masih digendong, masih disusui, dia bisa bicara. Beliau melanjutkan kisahnya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya, kita ambil hikmah bahwasanya Nabi pun itu juga berkisah kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi jamaah rahmatullah, salah satu pendidikan Islam, kita mengajak orang, kita memberikan nasihat, itu yang terbaik disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah salah satunya dengan bercerita. Nggak perlu menunjuk nama atau memberikan nasihat langsung, tapi cukup bercerita. Dan ini yang lupa di antara kita terhadap anak-anak kita, yang bercerita biasanya adalah handphonenya, dan kita lupa bahwasanya orang tua ketika bercerita langsung akan lebih berkesan. Berikutnya beliau melanjutkan, yang pertama kisahnya adalah Isa bin Maryam. Ya, kisah yang pertama, bayi yang bisa berbicara itu adalah Nabi Isa. Kalau ingin tahu cerita tentang Nabi Isa ketika bayi atau Maryam sebagai ibundanya, jangan bisa buka di surat Maryam. Kisahnya lengkap di sini. Allah Ta'ala sampaikan dari surat Maryam ayat ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah di dalam Al-Qur'an kisahnya Maryam. Dia menyendiri
Di rumahnya itu ada mihrab, jadi tempat musola khusus untuk beribadah kepada Allah. Nah, Maryam menyendiri di sana. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Datang malaikat Jibril, kami utus kepada dia ruh kami menyerupai laki-laki. Jadi malaikat Jibril datang kepada Maryam menyerupai bentuk laki-laki. Berarti setiap malaikat Jibril diutus kepada seseorang, lalu orang itu menjadi nabi. Ya, jadi tidak mesti malaikat Jibril turun kepada orang itu jadi nabi. Salah satunya Maryam diutus kepada dia dan dia tidak jadi nabi. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, lalu dilanjutkan, saya ini adalah utusan Tuhanmu, ingin mengabarkan kepada engkau bahwasanya kamu akan mendapatkan anak laki-laki zakiyah yang suci. Qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana saya bisa punya anak? Ini saya persingkat ya, karena kisahnya panjang ya. Padahal saya belum pernah disentuh laki-laki. Bayangkan, disentuh aja belum pernah ya, apalagi saya berzina. Qala kadzalik, begitulah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya, kalau Allah berkehendak pasti sangat mudah. Kun fayakun. Walinaj'alahu ayatan linnas, sebagai tanda-tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Yang terjadi apa? Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Hamil. Beliau akhirnya hamil, semakin berat, lalu kemudian beliau sampai berharap, ya laitani mittu qabla hada. Wahai seandainya aku sebelum ini sudah meninggal. Bukan berarti beliau mengharapkan kematian, tapi mengharapkan hal itu tidak terjadi kepada beliau. Coba bisa dibayangkan, perempuan solihah tiba-tiba hamil, dituduh satu kaum berzina ya. Kemudian Allah menghibur, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di bawahnya mengalir sungai, minum dari sungai ini ya. Lalu goyangkan pokok kurma itu. Bisa bayangkan, ibu hamil suruh menggoyang pohon kurma, kerasnya kayak pohon kelapa. Nah, ini diambil oleh sebagian orang menjadi metode melahirkan seperti ini ya. Tusaqit alaiki rutoban janiyah, yang akan menggugurkan rutob. Jadi ibu hamil itu bagus makan rutob, makan kurma, diambil dari ayat ini. Dan sekarang pun salah satu yang membuat ibu hamil HB-nya bisa naik ya, itu adalah dengan makan kurma. Kan orang takut pendarahan karena HB-nya rendah. Dan salah satunya adalah makan kurma. Lalu makanlah dan minumlah waqarri aina, dan juga senangkanlah hatimu. Nah, maka di sini juga diambil hikmah bahwasanya orang hamil itu perlu untuk hatinya dibahagiakan, disenangkan. Kemudian Allah melanjutkan di akhir kisah ini bahwasanya masyarakat kemudian mengusirnya. Ya. Ayahmu itu bukan orang yang ahli maksiat, ibumu juga bukan pelacur. Kok bisa kamu hamil di luar nikah? Dituduh seperti itu oleh kaumnya. Apa jawaban Maryam? Fa asyarat ilaih. Beliau mengisyaratkan kepada bayinya. Ngomong sama bayi. Ya, coba suruh ngomong sama bayi. Tiba-tiba bayinya berbicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah. Nanti aku akan diberikan Alkitab dan akan dijadikan Nabi. Sampai akhir hayat beliau jelaskan. Jadi kisah yang pertama, Nabi Isa pas bayi bisa bicara untuk membela ibunya. Kisah yang kedua, beliau melanjutkan, Nabi SAW adalah bayinya Juraij. Juraij ini seorang abid, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah dengan ahli ilmu beda. Ahli ibadah dengan ahli ilmu itu berbeda.
Beliau ahli ibadah. Beliau membangun tempat peribadatan ya atau pertapaan, dan dia senantiasa beribadah di tempat itu. Maksudnya apa? Beliau membangun sebuah tempat bertapa jauh dari keramaian, dan dia menjadi seorang rahib. Dia putus syahwatnya, nggak nikah, menjauh dari dunia dan lain sebagainya. Dia putus, namanya rahib ya, namanya adalah rahib. Nah, mengenai hal ini, kerahiban tidak ada di dalam Islam. Rahib itu dalam Islam nggak ada. Memutus syahwat itu tidak ada. Yang ada adalah mengendalikannya dengan berpuasa. Islam memerintahkan tetap menikah ya. Menjauh dari dunia ada di dalam Islam, yaitu dalam iktikaf di bulan-bulan Ramadan, tapi tidak diputus 100%. Syahwatnya tidak diputus, bergaul dengan manusia juga tidak terputus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas. Orang manusia, seorang beriman yang dia berkumpul dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, bersabar dengan cobaan-cobaan di situ, dia memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri, menjauh dari keramaian. Jadi manfaatnya mukmin ini lebih luas. Tapi kalau dia keimanannya akan terganggu, dia tidak kuat di masyarakat itu, dia sendirian, ilmunya kurang, bisa jadi dia malah larut dalam kemaksiatan, maka boleh untuk dia menyendiri, menjauh dari masyarakat, menyelamatkan iman. Seperti Juraij ini, beliau menyendiri di sebuah tempat dan senantiasa beribadah di situ. Ibunya datang, dipanggil, wahai Juraij, pas Juraij sedang sholat sunnah. Dipanggil, wahai Juraij. Dalam hatinya Juraij bertanya, ya Allah, aku memilih ibuku atau memilih melanjutkan sholatku? Bingung dia, sholatku atau ibuku? Lalu dilanjutkanlah sholat. Ibunya pergi. 3 kali seperti itu terus ya, 3 kali seperti itu terus. Nah, inilah makanya saya tadi sampaikan, Juraij ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kira-kira memenuhi panggilan ibu itu hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Ketika berbenturan antara yang wajib dan sunnah, maka yang kita dahulukan yang wajib, penuhi panggilan ibu. Nah, ini Juraij karena ahli ibadah, dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. 3 kali ibunya memanggil, beliau nggak datang ya, datang panggil nggak datang, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Jadi rumahnya sudah berbeda dengan rumah ibunya. Setelah di 3 kali nggak dipanggil, nggak datang, lalu apa yang terjadi? Ibunya berdoa ya, ibunya berdoa. Doanya, ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia mendapatkan fitnah ketemu dengan perempuan pelacur. Nah, ini perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati bagi orang tua ketika dia berdoa untuk anaknya, bahkan sekalipun marah, itu harus yang baik-baik. Kejadian akhirnya ya, orang Bani Israel yang selalu memuji-muji Juraij, lalu datang pelacur. Mau nggak saya goda dia? Oke. Juraij akhirnya didatangin oleh pelacur, digoda, tapi kemudian namanya ahli ibadah, dia nggak mempan. Dia pergi, dia berzina dengan penggembala kambing di sekitar tempat tersebut dan hamil. Nah, kemudian ketika wanita itu melahirkan, dia berkata, ini anak hasil Juraij, ini anak hasil Juraij. Jadi kejadian betul. Hati-hati bagi orang tua ketika dia marah mendoakan seorang anak, itu la hijab, doa antara orang tua ya untuk anaknya itu bila hijab, tidak ada batas. Kullu syai'in ya, kullu syai'in kana hijaban ilallah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa du'aul walid ila waladiha. Semua itu terhijab, tidak langsung kepada Allah, kecuali doanya orang tua kepada anaknya langsung terkabul. Contoh yang konkret, pernah dengar kisahnya Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Ketika kecil, beliau masih kecil, ibunya bikin makanan, beliau bawa pasir, mainan pasir, lalu makanannya diambil dengan pasir itu. Ibunya marah,
Tapi ibunya tahu, ya. Akhirnya beliau sampaikan, kamu ini nak, moga-moga, dengan marahnya beliau sampaikan, moga-moga engkau nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, sampai sekarang beliau menjadi imam Masjidil Haram, masyhur, ya, belum tergantikan, ya. Jadi kesannya Masjidil Haram, imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Kemudian, ya, wanita tersebut kemudian menuduh Juraij berzina. Orang-orang lalu memukuli Juraij, ya, dipukuli, dan rumahnya dihancurkan. Dihancurkan. Kemudian Juraij berkata, sebentar, mana bayinya? Kemudian bayi itu dibawa, tunggu saya sampai selesai sholat. Nah, beliau kemudian melakukan sholat. Ini menunjukkan hikmah bahwasanya kalau jenengan punya kesulitan, punya masalah, datangi Allah dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Jadi jangan langsung mendatangi sosial media, langsung biasanya kita curhat, ya, ada masalah curhatnya ke sosial media. Curhatnya kepada Allah terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, bayinya didatangin, ditusuk perutnya. Wahai nak, siapa ayahmu? Nah, bayinya kemudian berbicara, ayahku adalah si tukang penggembala kambing itu. Baru dia mengaku. Nah, orang-orang melihat bayi baru lahir bisa berbicara, kaget. Ini bukan orang biasa, ini adalah wali Allah. Dan benar bahwasanya wali Allah itu ada, ya, dan wali Allah punya karomah. Innama auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi karomah yang dimiliki oleh para wali Allah itu benar adanya. Tapi kalau panjenengan melihat ada orang melakukan hal yang ajaib, misalkan dia terbang ataupun dia berjalan di atas air, dilihat dulu, ya. Pertama, apakah dia amal solehnya baik, hubungannya kepada Allah baik atau tidak, ada kesyirikan apa tidak, baru dikatakan wali Allah. Oh, ternyata ada trik-triknya. Oh, ternyata dia adalah pesulap, ya, bukan wali Allah, ya. Jadi jamaah rahmatullah, wali Allah dengan karomahnya itu ada, ya. Lalu, ya, begitulah kisah Juraij, yaitu, ya, kesolihannya dengan karomah yang dimilikinya. Ada satu kisah lagi terakhir sebetulnya, ya, ingin kami sampaikan. Moga-moga waktunya cukup, ya. Insya Allah nanti ada makan siang. Terakhir beliau Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Ada seorang bayi sedang disusui ibunya, sedang menyusu, lalu lewat seorang laki-laki tampan, pakaiannya bagus, mewah, tunggangannya hebat. Kalau sekarang diibaratkan laki-laki tampan, ya, rambutnya mungkin wajahnya potongan-potongan Korea, kalau yang orang-orang sekarang ganteng, ya, bilangnya gitu. Motornya besar, ibunya berdoa, ya, tipe-tipe pejabat mungkin, ya, bagus gitu. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti dia. Bayinya kemudian tiba-tiba menoleh kepada orang itu dan berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Berikutnya, lewat pelacur sedang dipukulin, seorang wanita yang dituduh pelacur dipukulin, kamu pelacur, kamu pencuri. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Anaknya ngomong lagi yang masih disusui ini, padahal masih bayi, ya Allah, jangan jadikanlah saya seperti dia. Tahu anaknya bisa bicara, ibunya bincang-bincang, loh nak, karepmu piye nak? Itu ada orang sukses kok kamu nggak mau seperti dia. Itu ada orang dihina kok kamu pengen seperti dia. Wahai ibuku, kemudian dijelaskan, orang yang pertama tadi sebetulnya dia adalah orang yang zalim. Sebetulnya dia banyak menzalimi orang, hartanya, fisiknya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang dituduh pelacur dan pencuri, dia sebetulnya adalah orang yang solihah. Dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sambil dipukuli dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi sebetulnya hikmah dari kisah ketiga ini, jamaah rahmatullah, hendaknya kita menjadi orientasi hidup kita adalah prioritas akhirat, ya. Dihormati di hadapan Allah, dimuliakan di hadapan Allah. Walaupun di dunia panjenengan atau kita semuanya dihinakan oleh manusia, tapi yang penting di hadapan Allah kita mulia. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga kita seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia dia sukses, di akhirat juga dia sukses. Wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jazakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.